dan rahmatnya kita semua Makasih Pak. Ya. Tadi mau mati lah. sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Bandung yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Bandung yang saya hormati, kepada Ketua Tata Usaha dan staf yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan yang terakhir kepada siswa-siswi yang biru SMA Bandung yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Penanggung Jawab P5 kelas 11 mewakili penanggung jawab beserta jajaran untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemeran dan seluruh divisi yang telah berkontribusi baik pada kesempatan kali ini. Sekaligus saya menyampaikan permintaan maaf atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati dan sengaja maupun tidak sengaja. Cerita legenda yang kami bawakan pada kesempatan kali ini bukan sekedar cerita, tapi ada nilai luhur yang perlu kita maknai dan kita implementasikannya di kehidupan sehari-hari. Saya harap melalui drama musikal ini, teman-teman bisa mendapatkan sebuah nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi kehidupan teman-teman semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Rehan atas sambutannya. Kira-kira kelas kita bakal nampilin apa sih, Naj? Nah, kelas kita ini bakal nampilin salah satu cerita legenda dari Jawa Tengah Bian nih. Judulnya Roro Jonggrang. Aku tahu nih, ini salah satu cerita rakyat yang paling ikonik dari tanah Jawa, bukan? Betul banget dong. Ini tuh cerita legenda Roro Jonggrang yang bakal ada adegan. Tapi jangan spoiler dulu dong, nanti mau jadi gak seru. Oh ya udah deh kalau gitu, tanpa lama-lama kita tampilin aja nggak sih sekarang? Boleh banget dong. Mari kita tampilkan drama musikal legenda Roro Jonggrang, Cinta Budaya Seribu Cahaya dari kelas 11. Di pagi hari yang cerah, diiringi alunan musik, serta suara burung-burung yang bersautan, sekelompok anak SMA terlihat sangat senang. Mereka sedang menunggu keberangkatan untuk wisata ke Yogyakarta. Sampai muka preman, kadang saling jaga tawa, kadang benci esok lupa. Indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemana langkah kaki ini melangkah nanti, kau ingin menanggapi.
Ayo segera bersiap ya, kita akan berangkat sebentar lagi. Pastikan semuanya sudah siap dan jangan terburu-buru. Jangan lupa bawa barang-barang yang penting ya. Lihat kanyang nggak, Cok? Enggak. Sukanya mana? Para siswa akhirnya tiba di Keraton Ratu Boko. Setelah perjalanan yang menyenangkan, mereka terpesona oleh pemandangan dan sejarah yang terasa di udara. Selamat datang di Keraton Ratu Boko, salah satu situs bersejarah yang luar biasa di Yogyakarta. Saya Nashwa dan ini rekan saya. Kami berdua yang akan memandu kalian hari ini. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar legenda? Ya, itu legenda tentang seorang putri yang meminta 1000 candi dalam semalam, bukan? Betul sekali, dan menariknya, Keraton Ratu Boko diyakini sebagai tempat tinggal Ayah Roro Jonggrang, Raja Boko. Yuk mari kita masuk dan lihat sisa-sisa peninggalannya. Namun, salah satu di antara siswa-siswi itu tidak mengikuti rombongan mereka. Ia justru berkelana sendiri untuk melihat-lihat di sekeliling keraton. Tanpa ia sadari, ia menemukan artefak misterius yang membawanya ke zaman Roro Jonggrang. Wah, ada benda apa itu? Siswi itu mengambil benda tersebut dan mengamatinya dengan rasa penuh ingin tahu. Cincin emas itu terlihat sangat kuno dan bercahaya samar. Ketika ia menyentuhnya, tiba-tiba suasana sekitarnya berubah. Angin berhembus kencang dan sekejap matanya terasa berkunang-kunang.
tidak berada lagi di Keraton Ratu Boko yang ramai oleh wisatawan, melainkan di sebuah istana megah dengan suasana yang jauh berbeda. Pakaian yang ia kenakan pun berubah menjadi kebaya kuno. Ia terkejut dan panik, berusaha memahami apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Dan pakaian apa ini? Siapa kau, gadis muda? Bagaimana bisa kau sampai di istanaku? Saya tidak tahu. Tadi saya ada di Keraton Ratu Boko, lalu tiba-tiba saya ada di sini. Aku adalah Roro Jonggrang, putri dari kerajaan Prambanan. Cincin itu adalah peninggalan kerajaan dan hanya akan bersinar jika seseorang terpilih menyaksikan kisah ini secara langsung. Mungkin kehadiranmu di sini adalah takdir agar kebenaran kami tidak hanya jadi legenda. Menyaksikan kisah? Maksudnya apa, Roro Jonggrang? Dari kejauhan, langkah-langkah berat terdengar mengencangkan tanah. Bandung Bondowoso, putra mahkota Kerajaan Penggi, datang membawa kekuatan dan takdir. Namun, di hadapannya berdiri Balapati, panglima terakhir Kerajaan Prambanan yang setia pada Roro Jonggrang. Pertarungan dua kesatriaan telah berakhir. Tanah berguncang, langit menahan nafas, Balapati tumbang. Dan kemenangannya berdiri di sisi Bandung Bondowoso. Putri Roro Jonggrang, pesonamu telah membawaku dari medan perang. Jadilah permaisuriku. Tuanku, cinta bukan perkara kuasa. Jika engkau benar tulus, bangunlah 1000 candi dalam satu malam saja. Aku terima tantanganmu. Para jin akan menjadi tangan kananku, dan Fajar akan menyaksikan kemenanganku. Boleh minta tolong pegang ini dulu? Aku ke Dito dulu. Mas. Ayo, 1000 candi harus selesai sebelum fajar. Jika candi itu selesai, aku harus menikah dengannya. Tapi aku tak bisa menyerahkan diriku begitu saja. Gadis dari masa depan, maukah kau membantuku? Aku di sini untuk sesuatu, dan mungkin ini jalanku. Aku akan membantu.
Menjelang fajar, gadis-gadis desa mulai membuat kekacauan kecil. Mereka membakar jerami, menumbuk padi, memukul kentongan, dan menyalakan obor. Suara ayam berkokok dipancing. Langit mulai tampak kemerahan karena pantulan cahaya dari obor. Segala sesuatunya sudah siap untuk menipu para jin agar mereka percaya bahwa pagi telah tiba. Ayo cepat tambahkan obornya di sana, bikin terang seperti sudah pagi. Jangan lupa ayamnya bikin berkokok lagi. Jin itu harus percaya kalau fajar sudah datang. Tunggu, langit mulai terang. Fajar telah tiba. Kita harus kembali sebelum cahaya sebelumnya muncul. Tapi masih ada satu candi lagi. Kita tak bisa melawan waktu. Itu melanggar batas dunia kita. Kembali, sekarang! Tidak, ini tipu daya. Ini belum waktunya pagi. Kalian menipuku hanya karena satu candi. Hanya karena satu. Kau menipuku, Tuan Putri. Dan kau pendatang aneh adalah bagian dari siasat ini. Kami hanya ingin bebas memilih jalan hidup kami. Kalau begitu, jadilah kau batu. Lengkapi 1000 candiku. Ini takdirku. Tidak, ini tidak adil. Sisi tersebut membuka matanya perlahan. Ia berdiri di tempat yang sama, keraton Ratu Boko. Suasananya ramai, rombongan sekolah berjalan santai. Suara canda teman-temannya akhirnya terdengar kembali. Namun, ia terdiam sejenak. Nafasnya teratur, tapi matanya masih menyimpan sisa-sisa perasaan dari pengalaman yang baru ia alami. Baru kali ini aku benar-benar merasa sejarah itu hidup dan aku pernah ada di dalamnya. Mungkin kisah itu tetap terjadi, tapi kini aku tahu setiap legenda menyimpan makna dan keberanian mengubah takdir.
penampilan Raposan kali ini. Kira-kira nih Dian, kata penonton 3 ini seru gak ya penampilan dari kelas kita? Coba tanya langsung aja nggak sih? Boleh banget dong. Seru gak nih drama musikal dari kelas 21? Makasih ya. Semoga pertunjukan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Dengan cerita Roro Jonggrang yang hidup dan indah, kami belajar bahwa setiap kisah memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Pastinya dong, meski zaman berganti, kita tetap menjaga kisah-kisah yang penuh makna. Mari kita hidupkan budaya, jangankan biar dia punah. Karena ini sudah di ujung acara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama kami memandu acara kali ini. Mari kita tutup dengan penampilan terakhir dari kelas 10-1. Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatku seperti hari ini. Jatuh pertama dari sepeda, menampakkan hantu di rumah tua. Serpihan berbahagia atau justru berkumara. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada bagi yang pandang berikan tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Karya wisata liburan pertama dari mama dan papa, karena berhasil naik kelas. Walau rata-rata pas-pasan, mereka pulang lewat jam malam, dilarang jalan-jalan sebulan. Setahun bimbingan belajar, kayak ujian sekolah. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Perlahan atau meluka, pilihanmu kawan tidak mengapa. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada bagi yang pandang berikan tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Jadi